sampai diwadahin orang-orangnya. Pak, kan saya simpen Pak di dalam BBM. Memang BBM bisa otomatis. Bisa nggak Pak? Reschedule sendiri-sendiri sesuai segmennya? Nggak bisa. Saya dulu juga masih ngeyel, Pak saya simpan Pak di handphone. Iya, handphone bisa diri sendiri nggak? Spam iya gitu. Virus mungkin. Tetapi nggak bisa segmentasi Bapak Ibu. Sejak itulah saya bertobat Bapak Ibu. Saya tetap ada yang kayak begini, tetapi saya kemudian belajar salah sekarang. Inilah yang namanya Mas Denny ajarkan dengan apa? Bismillah Bapak Ibu. Bismillah ini dia gambarnya yang Mas Denny juga kan. Nah apa sih gambar ini istimewanya Bapak Ibu? Ini sebelum kita masuk ke copywriting ya. Nanti kita akan ke copywriting, tapi kita review sebentar gambar ini biar nyambung dari Mas Denny ke saya. Kalau ada perhatian Bapak Ibu, di gambar sebelah kiri saya tinggal gambarnya, tinggal Facebook doang ya. Tadi gambar website saya hilangkan, gambar apa? Saya menganggap ini fiturnya Facebook atau sosial media. Karena Anda lihat yang paling kiri, attract interest. Entah Anda melalui status di Facebook, perhatikan status di Facebook hanya untuk attract sekarang saya, atau value memberikan value pendek-pendek, kemudian nanti attract gitu, ya attract. Apakah melalui BOM juga bisa ya, alumni kita ini juga bisa nanti kalau Anda udah belajar yang namanya Zmod. Siapa yang pakai Zmod di sini? Gunakan Zmod. Mana yang pakai Zmod? Fmod, apa Fmod? Smod. Zmod ya, zero moment of truth ya. Oke, nanti dibuat kelasnya aja Mas Dendi ya. Nah, Zmod itu keren Bapak Ibu. Zmod itu adalah orang ngerumpiin Anda, hasil ngerumpiin Anda, orang lain belum pengen ikut Anda, tapi udah dengar Anda dulu. Reputasi Anda mendahului kehadiran Anda. Saya nggak ada ketemu orang oh ini yang namanya Pak Agus, ya Pak Agus. Dia dari mana? Padahal kita nggak pernah keluar TV Pak. Saya nggak keluar TV Pak. Beberapa kali dulu saya jarang keluar TV. Masuk TV Pak, iya, tapi keluar jarang. Masuk TV ada Roy Sakti. Iya, jangan frustasi. Kalau bingung nanya, udah benar banget tuh. Kembali ke sini Pak. Attract interest. Jadi sekarang saya menggunakan sosial media dan berbagai macam cara untuk membuat orang penasaran. Itu apa sih NLP? Secepat-cepatnya saya melakukan langkah kedua, capture lead Bapak Ibu. Ini yang membedakan. Jadi ada landing page, ada landing page di sini. Landing page untuk apa? Mengcapture database. Kalau Anda lihat gambar di atas ada gambar magnet yang Mas Dery katakan dengan lead magnet kan ya. Yaitu sesuatu yang gratis. Gunanya lead magnet adalah attract sama profiling. Keren nih. Jadi ini hari kedua. Ini kelasnya Mas Roni, kita ngebahas copywriting. Ini area untuk makan siang nanti, snack, makan siang semua. It's a 5-star hotel guys. Pullman Tamrin ya. Masuk ke database sudah dikasih tag ya. Kasih tag sama Infusionsoft. Dulu saya pakai GetResponse, sekarang pakai Infusionsoft. Kasih tanda nih. Oh, si Rio mendownload ebook saya yang trainer. Si Rio mendownload ebook saya yang shopaholic. Si Rio juga mendownload ebook saya yang misalkan ada 3 gitu ya, yang NLP Fundamental. Tetapi dia nggak mendownload 5 yang lain. Berarti dari sini sistem saya udah tahu kalau ada hal-hal mengenai produk ini, Rio otomatis akan dikirim Pak. Apakah saya kerja lagi? Enggak, saya cuma setup 1 kali saja. Sistem yang akan bekerja. Nah ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, database inilah kolam di belakang rumah saya. Tadinya kolamnya di mana? Di Facebook, betul nggak? Yang punya alamat email siapa tadinya? Facebook, Twitter, betul? Apapun lah gitu, tempat lain manapun. Tetapi secepat-cepatnya saya pindahkan. Mas Denny itu waktu itu saya baca statusnya bagus banget tuh. Ada orang, Mas Denny buat status bahwa dalam fanpage Anda, engagement atau jumlah like itu tidak penting. Itu banyak yang ngeyel gitu. Terus Mas Denny tunjukkan sebuah contoh di Malaysia atau Singapura ya Mas Denny ya. Ada orang dengan likers ratusan ribu atau juta malah disuspend sama Facebook. Bayangin Pak, likersnya segitu banyak, disuspend. Komentarnya orang gini, berarti ngeri ya iklan di Facebook. Mas Denny jawabnya dengan pas banget mengatakan, ya ngeri kalau cuma iklan, makanya cepat-cepat dipindahin.
gunanya ke Facebook adalah secepat-cepatnya pindahin Bapak Ibu. Pindahin gitu. Setelah pindah tuh Anda pakai duit nggak untuk iklan? Enggak Pak. Selain nggak pakai duit, tag-nya berjalan sesuai maunya Anda. Kalau di dalam Facebook tag-nya siapa? Tag-nya Facebook. Tag-nya Facebook, ya bener-bener ada kacau gitu kan. Kita suka bingung membahas iklannya Facebook. Lawang saya nggak pernah buka porno juga ada gitu di situ, gimana gitu, bingung. Belum ada porn. Mungkin pernah nulis efek pornografi pada pikiran anak, di tag sama Facebook. Ini orang ngomong pornografi, buset kan kita ngomong nasihat nih di tagnya sebagai minat porno. Waduh. Nah, dengan dipindah ke sini teman-teman, ini enak banget kita. Kemudian kita nurture, kita piara, kasih value. Beda dengan tadi Pak. Kalau tadi Pak, value saya taruh di website. Memang perlu ada sedikit buat nge-track, tapi dulu semuanya di situ sehingga kompetitor juga ngabisin semua ilmu kita, nggak kasih value ke kita apapun. Begitu kita pindah melalui email marketing, beda kan efeknya. Mereka juga di sini kan ada proses mencuci otaknya gitu ya, dalam tanda petik. Sehingga diharapkan kita nurture-nya dipiara, diedukasi. Kemudian mereka dengan melalui proses trade buyer, maka mereka membeli produk kita dengan harga murah, mereka jadi convert customer yang baru coba-coba. Trade buyer kecil lah gitu, ya. Yang penting mereka pindah dari apa? Dari cold ke warm dengan beli ke kita, jadi warm ya. Mulai percaya. Ternyata delivernya wow. Beli segini isinya keren nih. Wah bagus nih si Iman Ngiler, Love Digital Marketing. Kapan ikut di sini? Atau udah ikut ya? Belum ya? Michael, acaranya di hotel Pullman ini, hotel Pullman Tamrin. So it's pretty nice place sih. Jadi jadi lagi kemudian ya di acaranya di hotel Pullman Tamrin. Hai Dani. So ini tempatnya keren banget sih. Kemudian kemarin tuh ini lagi nyari tempat nih. Kemarin tuh keren banget ya. Saya ngebahas new Facebook Pixel. So gimana caranya supaya kita itu bisa menggunakan kita bisa men-training pixelnya Facebook supaya dia bisa kerja buat kita. Gitu. Jadi itu menarik sekali sih. Morning. Gitu. Jadi this is nice. Oke. So jadi is that okay? Oh enggak, saya lagi kelas di seberang. Oh ini hanya untuk tamu ini aja. Alright, thank you. Ya, no worries. Thank you. Seems like I have to find another way to sit. Ya Ivan, kenapa absen nih? Sayang banget nih. Semoga anaknya cepat sembuh ya. Lagi mau bahas Facebook Pixel lagi nih, lanjutan dari kemarin. Karena kemarin kayaknya udah pada nge-pull semua kepalanya. Jadi kemarin harus di stop dulu ya. Hari ini ada lanjut aja sih tentang Facebook Pixel gitu. So kemarin kita ngebahas tentang new Facebook Pixel, dimana kita harus men-training pixel Facebook itu supaya pixelnya itu punya otak ya. Sekarang pixel yang baru itu bukan cuma conversion tracking, tapi punya otak, sehingga kita bisa manfaatkan Facebook Pixel Setelah dia pinter, dia bisa nyariin kita target market gitu ya. Jadi misalkan gini nih contohnya, kita ajarin pixel kita, orang yang beli produk kita itu kayak apa sih, profilnya itu kayak apa sih gitu. Nah kemudian setelah pixel kita itu ngerti, misalkan kita sudah punya 100 transaksi gitu ya, sekian hari kita punya 100 transaksi, Facebook Pixel ini dia bisa ngerti gitu bahwa yang beli produk kita itu orangnya kayak apa sih. Dan nanti begitu kita Facebook Pixelnya ini sudah pinter, otaknya sudah ngerti, kita bahkan sampai bisa melakukan yang namanya zero targeting. Jadi kita ngiklan di Facebook, gak usah pakai targeting apa-apa, cuman masukin Indonesia, titik, dah, gak usah dikasih targeting kemana, gak usah sama sekali. Biarkan Facebook Pixel yang kerja gitu.
Jadi itu super keren banget ya. Itu fitur terbaru dari Facebook sih. Jadi kalau bisa memanfaatkan itu, hopefully itu targetingnya jadi gede banget. Contoh aja misalkan nih, Anda jualan barang A, kemudian Anda target misalkan apa ya, Anda jualan barang untuk olahraga ya, orang yang suka fitness gitu, orang yang suka fitness. Nah, kalau saya mentarget orang-orang yang suka fitness di Indonesia, itu jumlahnya dikit, kayaknya kurang deh kalau dari 1 juta orangnya, kurang gitu ya. Jadi potensial pool saya yang bisa diiklanin itu cuman mungkin sekitar beberapa ratus ribu gitu. Nah, ketika Facebook Pixel ini sudah pinter, dia sudah tahu kriteria orang-orang yang bakal beli produk kita bisa lepaskan dia dengan zero targeting, yang artinya adalah dia mentarget semua orang di Indonesia, tapi dia bisa milih yang mana aja yang kira-kira beli. Nah, kalau kayak gitu, yang pertama saya hanya mentarget kurang dari 1 juta orang. Nah, orang di Indonesia itu totalnya ada 70-80 juta yang menggunakan Facebook. Jadi kita bisa lepaskan pixel kita ke 70-80 juta orang, biarkan dia mikir sendiri, nyari sendiri mana customer kita. Super powerful guys kalau kayak gitu. Hai Mam, ini lagi jalan-jalan di luar kelas ya, karena lagi kelasnya Mas Roni nih. Joni Waworuntu, gue pengen ikut kalau ada update Facebook and digital marketing kayak gue ini buat. Kalau dia ada yang di Surabaya, tolong info-info ya. Saya udah jadi member super.id, thank you. Kenapa nggak ikut yang di Jakarta aja? Karena sekalian networkingnya ya, kayak tadi di sini nih networkingnya keren banget sih, karena business owner semua gitu. Jadi potensi untuk kemarin ada yang nanya produsen kosmetik, ternyata sebelahnya adalah orang yang punya pabrik kosmetik, jadi langsung ketemu partner bisnis baru. Jadi enaknya kayak begitu. Hai Setiawan Dedi, apa kabar? Jadi enaknya di kelas saya adalah networkingnya luar biasa banget, karena memang business owner targetnya. Jadi kalau punya nyari partner, nyari networking, ya di sini tempatnya. Itu memang segmentasi saya adalah seperti itu ya, keren banget sih. Jadi itu Facebook Pixel yang baru sih. Nanti siang saya akan membahas tentang bagaimana penerapannya, kapan pakai boost post, kapan pakai website click, kapan pakai website conversion, kayak gitu-gitu. Karena semua ternyata ada step-stepnya sih. Kemarin dulu saya sempat ngobrol dengan supportnya Facebook dan kita ngebahas tentang itu semua, bagaimana step-step itu dilakukan, dan ternyata menurut mereka udah bagus banget sih step-stepnya yang saya susun itu sudah cukup oke lah ya. Jadi nggak asal kapan pakai boost post ngasal aja, kapan pakai conversion ngasal aja. Kadang gini, kita ngerti bahwa boost post itu untuk virality, website click untuk orang datang ke website, kemudian website conversion adalah untuk orang beli, adalah untuk orang misalkan subscribe newsletter ya, masukin email ke website, itu pakai website conversion. Tapi ketika kita melakukan itu di awal, misalnya gini, saya punya landing page, saya pengen orang itu masukin email gitu ya, kita langsung pakai website conversion. Ingat bahwa ketika kita melakukan itu pertama kali, pixel kita itu belum bagus, otaknya belum dilatih, belum di-training, sehingga kalau itu dilakukan, ya mahal jatuhnya. Jadi ada step-stepnya supaya performanya itu bisa naik, pelan-pelan naik gitu. Jadi itu yang nanti akan kita bahas siang nanti sih. Oke, kurang lebih itu sih digital marketing. Coba ya, saya balik ke kelas lagi. So hopefully you guys enjoy. Kedengaran bagus kan tadi suaranya waktu di kelas? Dari kurang 120 itu jadi 69. Iya. Tapi itu hebatnya bagus dulu. Yang parah bagaimana Indonesia ini tidak bisa membedakan antara sulap. Terlibat pernah suatu hari di pertama. Saya lihat ada dahsyat itu. Dibuat pakai goloknya boleh dipakai direbut sama tuh malu-malu. Wah, gengnya yang bisa dipegang sama dia. Bola. Goloknya patah. Belum dipatahin lah, patah dulu kan. Waduh. Masuk tinggal langsung. Kasihan juga. Nah, tapi teman-teman, mulai sekarang kalau jangan dicampurkan ya antara sulap, hipnotis, magic. Sebagian besar di TV itu sulap apa? Kalau orang bisa begini, mutiara. Terus kasih tahu ke istrinya atau ke pacarnya atau kemudian mendingan dia di rumah. Daripada tampil TV kemungkinan gagal. Di rumah gini aja STNK, BPKB, bintang berlian gitu. Kalau benar, ini bukan merendahkan mereka, merendahkan penonton saya. Kok percaya sama begitu? Kok itu dipakai untuk menganalisis kebenaran? Nah itu hiburan. Kalau tertarik datang ke website saya,
Mau beli apa ya laku-laku, saya bilang punya. Saya punya PT Transport. Saya punya rekaman naik skateboard dengan 2 roda. Atau skateboard 2 roda. Dengan ditutup hitam, tutup lagi karung hitam. Sampai bilang-bilang gitu. Ya kalau diganti ember saya nggak bisa. Kalau tutupnya diganti, yang bilang bisa itu di jalan tol itu pakai tutup itu, Anda ganti ember. Ember Anda, jangan ganti dia. Yang nabrak langsung dalam 5 detik pertama. Ya kita cuma nggak tahu cara ngintipnya gimana. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Saya bukan mau mendekonstruksi apa yang ada di ini. Saya itu terpengen teman-teman bisa membedakan antara sulap. Sulap itu adalah tipuan yang diindustrikan. Gak boleh kecewa sama sulap, tapi pahami itu tipuan. Kita senang karena ditipu lucu gitu. Kalau kita, wah siapa yang mau ditipu, jangan pengen nonton. Itu kan tipuan yang diindustrikan gitu. Tapi percaya sulap beneran ya itu kacau. Masalahnya saya disuruh beberapa sulap, kok kalian seolah-olah memunculkan itu adalah dalam batas bahwa mereka akan ikut hiburan. Oke, kembali ke sini teman-teman. Jadi kita lihat tadi ya bahwa copywriting seperti itu. Nah kalau Anda pakai bisnis ini Bapak Ibu, yang simple customer life cycle tadi bahwa attract interest, convert sales, deliver satisfied, pakai yang pendek pun Anda perlu copywriting. Contoh, headline-nya di mana? Ini kasih contoh aja satu gambar nih ya. Ini punya film ya, film pinjam ya. Saya capture tanpa izin. Saya cuma izin. Ini dia jualan Yoku mini box ya. Kalau Anda lihat ini, Ferry tidak sembarangan memilih kata-kata dan gambar-gambar ini Bapak Ibu sekalian. Ini semua ada tujuannya. Kembali ke sini dulu ya. Jadi headline-nya itu kan harus menarik. Product description-nya harus jelas dan menarik, meningkatkan interest dari desire. Call to action-nya jelas. Banyak orang membuat begini Pak, udah tertarik. Terus dia bilang, mau beli mesti kemana? Dijawab lagi, ping nih. Wah, lama banget gitu. Langsung kasih nomor gitu yang jelas. Kalau perlu dia kasih telepon kita yang ini kalau yang model begini Pak, artinya itu suka nggak jelas. Orang membuat nggak ngerti copywriting. Ada perbedaan Bapak Ibu antara pengumuman dan promosi. Pengumuman itu ngasih tahu ini ada produk bagus. Ya ini pengumuman. Kalau promosi harus kali dengan call to action. Orang jadi ngerti, gua harus ngapain. Kelas? Yes. Bertahun-tahun semua artikel saya di 15 website tidak ada call to action. Bulan waktu nggak saya bertanya. Ada sih iklannya, jangan salah ini website ini ya, friends. Di sini ada iklannya di sidebar ini kan ya. Tetapi di dalam artikel dengan gobloknya saya tidak bangun melalui headline yang menarik, product description yang membuat orang pengen beli. Saya hanya bagi ilmu saja. Bagi ilmu, arahkan untuk beli. Karena cara memutihkan wajah. Kalian bawa ya. Ada lotion pemutih wajah gitu deh. Ada di mana kan begitu? Saya enggak bawa itu. Saya kasih aja gitu. Wah, generous banget. Gitu. Artinya jelas itu tuh orang mau. Oke guys, kayaknya cukup itu ya. Saya close dulu videonya. See you in the next video guys. Bye bye.